Ya, selamat malam bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sudah bergabung. Jamnya sudah lewat 3 menit. Ya, itu artinya kita akan memulai bincang sersan kita edisi bulan ini, di mana kita akan membahas sebuah kitab yang merupakan lanjutan dari kitab Ratapan, kitab yang cukup panjang, yaitu kitab Yesaya. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat 226. Kidung Jemaat 226 yaitu yang berjudul Dia Nobatkanlah akan menjadi pujian pembuka kita. Nobatkanlah Sang Raja Penebus, bahana sorga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah pengasih abadi, di dalam darah lukanya kasih-Nya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupku, Sang maut dikalahkannya demi selamatmu. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal menghalau maut kejam. Dia nobatkanlah Sang Raja yang bakal, pencipta alam semesta sempurna dan megah. Hormati penebus yang agung mulia, Sang Anak Domba yang kudus terpuji selamanya. Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, rekan-rekan sekalian, kita akan berdoa. Dan untuk doa buka pada kesempatan malam hari ini, saya minta dengan hormat mungkin kesediaannya Ibu Korince. Saya lihat ada nih. Boleh Bu Korin bantu doa buka, Bu? Sudah lama tidak terdengar suaranya begitu. Bu Korin, mic-nya belum nyala, Bu. Oh, sepertinya internetnya ada problem kah? Kalau bisa. Maaf Pak, lagi Zoom, sama-sama Zoom. Oh, oke. Bisa Bu atau gimana? Oke, ayo. Oke, siap. Terima kasih Bu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami terima kasih untuk sore hari ini, menjelang malam ya Bapak, kau sudah kumpulkan kami untuk mengikuti ibadah kami, persekutuan rumah tangga. Biar Engkau berkati kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Bapak. Terima kasih juga Tuhan, bahwa Engkau masih memberikan waktu, kesempatan bagi kami untuk mendengarkan segala firman-Mu Bapak. Bapa yang baik, kuduskanlah hati dan pikiran kami, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan juga bagi teman-teman kami yang belum bisa hadir, biarlah Engkau berkati mereka dalam kegiatan mereka. Mereka melakukan apapun, Engkau selalu memberikan kesuksesan bagi mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada sore, petang, malam ini Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin.
Amin. Terima kasih Bu Korin. Ya, Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita pada saat ini melanjutkan perjalanan kita dari bulan kemarin begitu ya, di mana hari ini kita membahas tentang kitab Yehezkiel ya. Yehezkiel ini nama yang sangat familiar mungkin ya. Dan kitab Yehezkiel Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat, terletak sebelum kitab apa? Coba. Kitab Yehezkiel, ada yang tahu Bapak Ibu? Dalam perjanjian lama terletak sebelum kitab apa? Juga saudara-saudari mungkin? Daniel, Pak. Daniel, betul, Pak David. Terima kasih. Ya. Yehezkiel terletak sebelum Daniel dan juga terletak setelah kitab Ratapan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini menjadi kitab yang menarik begitu ya untuk dibahas. Karena apa? Karena Bapak Ibu, kalau kita dari kemarin membahas mulai dari Yesaya, Yeremia, Ratapan, teks lainnya itu sederhana. Bahwa mereka ketika dipanggil oleh Tuhan selalu awalnya menolak dengan mengatakan, ya ada yang mengatakan bahwa aku ini pahit bibir lah, aku ini tidak mampu berkata-kata gitu ya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang Nabi Yehezkiel ya. Nabi Yehezkiel ini adalah nabi yang kalau Yeremia bekerja pada masa sebelum pembuangan hingga pembuangan, kalau Nabi Yesaya bekerja 3 zaman. Nah, Yehezkiel ini lebih spesifik sebenarnya zamannya, ketika di masa pembuangan. Ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam bagian ini, kita harus mengenal dulu ya, siapa Nabi Yehezkiel itu. Siapa sih Yehezkiel? Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau bicara Yehezkiel, maka dia adalah seorang imam. Ya. Dia seorang imam. Ayahnya itu bernama Buzi ya. Ini bukan buce gitu. Bukan bahasa Mandarin ya. Ini bahasa Ibrani, namanya Buzi ya. Buzi, dan ayahnya itu adalah seorang imam. Jadi Yehezkiel ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, memiliki garis keturunan imam, sehingga dia punya, kalau sudah bicara tentang imam maka umumnya keturunan Lewi ya. Dan kalau dalam tradisi agama Yahudi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Buzi, ayahnya Yehezkiel ini, dia itu punya garis keturunan dari Yosua. Ya, merupakan keturunan Yosua hasil pernikahan dengan Rahab. Nah, kalau kita ingat Bapak Ibu, Rahab ini bukan orang Yahudi. Dia adalah seorang perempuan Kanaan. Ya, Bapak Ibu bisa baca tentang Rahab, di mana dia punya jasa yang besar terhadap bangsa Israel. Yaitu apa? Dia menyembunyikan ya mata-mata Israel. Ya, dia membantu mata-mata Israel yang pada saat itu memonitor tanah Kanaan. Makanya dia menjadi seorang proselit kemudian ya. Diberikan identitas baru sebagai seorang Yahudi. Ya. Dan bicara tentang Yehezkiel juga Bapak Ibu, dia hidup pada masa pembuangan, ini jelas banget gitu ya. Di masa pembuangan ke Babilonia. Di mana dia bersama istrinya, ini jelas kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, Yehezkiel 3 ayat 15, di situ ada keterangan di mana dia tinggal, alamatnya di mana gitu ya. Jadi ini ya mungkin Bapak Ibu kalau di masa kini Yehezkiel membuat sebuah kitab, kita mau ngirim paket ke sana udah jelas alamatnya di mana. Dia hidup pada masa pembuangan ke Babilonia, dia tinggal di Sungai Kebar di daerah namanya Tel Abib ya. Daerah Tel Abib. Di mana pada saat itu Tuhan memanggilnya menjadi nabi. Jadi jelas Bapak Ibu, dia berada rumahnya itu di tepi sungai. Ini kalau udah bicara tepi sungai Bapak Ibu, buat di daerah Israel berarti ini daerah yang subur. Karena apa? Karena di sana kan konturnya daerah kering. Nah, kalau udah tepi sungai ini daerah yang subur. Ya. Jadi Yehezkiel ini hidup di tempat yang enak. Airnya banyak karena ada sungai di sana, tanahnya subur gitu ya. Dan dia adalah seorang imam. Jadi boleh dibilang Yehezkiel itu punya kehidupan yang enak pada saat itu. Walaupun dia juga punya concern terhadap bangsanya.
kondisi bangsanya yang pada saat itu dibuang ke Babilonia. Dan Yehezkiel ini Bapak Ibu sekali lagi karena dia dibuang ke Babilonia berarti dia adalah warga kerajaan Yudea, Israel Selatan. Nah, orang Ibrani sebagaimana orang Asia pada umumnya, ketika memiliki nama dia pasti punya arti. Ya. Kayak misalkan nama apa? Biasanya nggak punya, yang paling saya ingat ya arti nama saya sendiri, nama Yahudi soalnya kan Samuel itu. Artinya Allah mendengar, Shema dan El. Yehezkiel apa artinya? Yehezkiel itu Bapak Ibu makna namanya atau arti namanya adalah yang pertama Tuhan itu kuat, atau yang kedua Tuhan menguatkan. Sehingga Yehezkiel ini diberikan julukan atau diberikan apa ya, boleh dikatakan seperti gelar tidak resmi, yaitu nabi yang menguatkan. Kalau Yeremia nabi yang menangis, Yesaya nabi yang panjang masa pelayanannya 3 zaman, Yehezkiel adalah nabi yang menguatkan. Karena nama Yehezkiel Bapak Ibu artinya adalah Tuhan itu kuat atau Tuhan menguatkan. Nah, mungkin Bapak Ibu punya teman, saudara, rekan, anak yang namanya Yehezkiel. Kalau anak Bapak Ibu atau saudara Bapak Ibu nanya untuk tugas di sekolah, ya dulu masih ada suka tugas kayak gitu ya, Bapak Ibu bisa terangkan makna nama Yehezkiel itu apa. Kalau ada teman namanya Yehezkiel, kamu Bapak Ibu, rekan-rekan semua, saudara-saudari bisa mengingatkan makna namanya adalah Tuhan menguatkan. Sehingga kalau dia berada di dalam keraguan, dia harus bisa ingat bahwa namanya itu punya doa, punya makna yang tegas bagaimana Tuhan itu menguatkan umatnya, ya, melewati segala pencobaan. Nah, setelah kita mengenal tokoh Yehezkiel, kita akan masuk kepada kitabnya. Bagaimana dengan kitab ini? Kapankah dia ditulis dan dalam masa apa dia ditulis? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita melihat kitab Yehezkiel, maka kitab ini menurut para ahli ditulis pada masa pembuangan Israel ke Babilonia. Sekitar tahun 593 sampai 571 sebelum zaman bersama. Ya, zaman bersama ini dulunya kita kenal di pelajaran yang lebih lama namanya Masehi. Ya, Common Era. Ya, kalau di Bapak Ibu suka nonton tayangan dokumenter gitu ya, itu kan ada BCE dan CE, bukan BCL ya, Bapak Ibu beda. BCE dan CE. BCE itu artinya before Common Era. Ya. CE berarti artinya Common Era. Common Era itu Masehi sekarang. 2000 CE, tahun 2025 CE, Common Era, zaman bersama. Ya. Kalau before Common Era atau BCE itu artinya sebelum zaman bersama. Atau dulunya SM, ya, sebelum Masehi. Nah, kitab Yeremia ini ditulis kemungkinan sekitar tahun 593 sampai 571. Di mana tahun 571 itu diyakini sebagai tahun terakhir Yehezkiel, ya, Yehezkiel mendapatkan wahyu Allah untuk disuarakan kepada bangsa Israel. Nah, dalam rentang waktu 593 sampai 571, Bapak Ibu Saudara, ini ada beberapa peristiwa besar khususnya di kerajaan Yudea. Yang pertama adalah pembuangan pertama pada masa Raja Yoyakin, gitu ya. Bukan kerajaan Yoyakin, maksudnya zaman pemerintahan Raja Yoyakin, ya, di mana diserang oleh bangsa Assyria, dan sejak saat itu sebenarnya pada masa itu kerajaan Asyur, bahasa yang lebih simpelnya dari Assyria itu. Sejak saat itu setelah penyerangan yang pertama oleh Asyur, itu Yudea itu tidak lagi menjadi kerajaan merdeka. Tetapi apa? Dia menjadi vasal. Bukan vasal artinya pasal dalam kitab, tapi menjadi kayak negara bagian, ya. Kerajaan yang menghamba lah, boleh dikatakan. Menjadi kerajaan satelit dari kerajaan Asyur tadi, ya. Itu terjadi peristiwa itu. Jadi pada masa Raja Yoyakin, Bapak Ibu kan itu diserang tuh Yudea. Nah, ketika masuk pemerintahan raja berikutnya, itu sudah menjadi sebenarnya negara bagian. Tidak lagi menjadi negara yang merdeka. Dia itu tetap ada di bawah pemerintahan daripada kerajaan Asyur. Nah, di masa-masa kerajaan Yudea menjadi vasal, VASSAL daripada kerajaan
Asyur tadi, ya, jadi kerajaan cabang lah gampangnya gitu, dia tidak merdeka lagi. Itu ada seorang raja yang namanya Yosia. Nah, Raja Yosia ini kan dikenal dengan reformasinya, di mana ia menggaungkan sebuah seruan untuk berbalik kepada Allah, ya, kembali kepada Tuhan, back to God, bertobatlah, ya, seruannya itu untuk kembali kepada Allah. Reformasi Yosia itu karena Bapak Ibu Saudara-saudari, reformasi yang dilakukan di tidak hanya reformasi secara aspek pemerintahan legal sistem, tapi juga aspek spiritual system. Benar-benar orang itu diajak untuk berbalik kembali, diajak untuk beribadah secara benar. Nah, disitulah terjadi reformasi Yosia pada rentang 593 sampai 571. Nah, di masa-masa itu karena Asyur juga mulai melemah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yosia melihat ini sebagai kesempatan untuk menyerang, melakukan pemberontakan. Nah, salah satu pemberontaknya itu adalah si Yehezkiel ini. Dia orang penting juga, gitu ya. Nah, makanya ketika melakukan pemberontakan dan dia di terakhir-terakhir juga sempat bersekutu dengan Mesir, pemberontakan itu gagal. Karena apa? Karena ketika mereka hendak memberontak kepada Asyur, memang betul Asyur goyang. Tapi Asyur dikuasai oleh penguasa baru yang lebih kuat, yaitu siapa? Kerajaan Neo-Babilonia. Ya, itu yang kerajaan Babilonia yang menyerang Yudea, menghancurkan Yerusalem, gitu ya, menyerang Yudea, menghancurkan Yerusalem sebagai ibu kota, dan membawa orang-orang ke tanah Babilonia. Termasuk yang dibawa ini adalah Yehezkiel, lalu juga ada Daniel di sana, ada Sadrak, Mesak, Abednego, semua dibawa. Orang-orang penting itu dibawa. Dan ketika Neo-Babilonia itu menyerang, tidak hanya Yerusalem dihancurkan, tapi bait Allah juga dihancurkan. Ya. Nah, peristiwa-peristiwa ini terjadi di masa-masa kitab Yehezkiel ini ditulis, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Yerusalem hancur dan mereka dibuang akhirnya. Nah, memang kitab Yehezkiel ini tidak mengcover bagian pasca pembuangan, dia nggak cover. Dia mengcover hanya di bagian pembuangan saja. Pembuangan dan menjelang kepulangan. Makanya nanti ada mood yang berbeda dari pasal 40 sampai dengan 48. Di situ moodnya sudah seperti Yesaya yang bagian ketiga, ya, Yesaya Trito istilahnya. Nah, setelah daripada itu kita juga harus melihat bagaimana kitab ini dibagi susunan. Karena Bapak Ibu, secara susunan kitab Yeremia itu punya 4 bagian besar. Yang pertama, dia terdiri dari nubuat-nubuat lawan Yudea dan Yerusalem. Ketika panggilan kepada Yehezkiel ini dinyatakan, gitu ya, kitab Yehezkiel ini bagaimana panggilan Tuhan datang kepada Yehezkiel, di situ ada nubuat, tapi nubuatnya melawan Yudea dan Yerusalem. Berarti apa? Sudah disuarakan kepada Yehezkiel bahwa kerajaan Allah yang katanya, gitu, keyakinan mereka adalah umat pilihan ini yang mereka akan boleh dikatakan dilindungi oleh Allah, mereka akan dihancurkan. Kenapa? Karena mereka sudah melawan Allah sebenarnya, gitu ya. Dan yang kedua, setelah melawan Yudea dan Yerusalem, di situ juga ada perlawanan terhadap bangsa-bangsa lain, ya. Bangsa-bangsa sekitar Israel, baik Samaria maupun Yerusalem, kepada Babilonia, kepada Asyur, dan juga kerajaan-kerajaan yang lainnya dari 25 sampai dengan 30. Lalu berikutnya di pasal 33 sampai dengan 39, setelah Israel hancur, mereka ada di pembuangan, maka ada bagian di mana Nabi Yehezkiel itu menyuarakan suara Tuhan pastinya tentang pengharapan dan keselamatan, bahwa Israel itu akan diperbaiki, akan direstorasi bahasanya, ya. Bukan benar-benar istilahnya direstorasi, dibangun lagi, ditata ulang supaya hidupnya mereka itu tidak lagi seperti yang lama, tetapi benar-benar jadi Israel yang baru, Neo Israel yang hidup berkenan kepada Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, 40 sampai dengan 48 itu adalah penglihatan tentang zaman baru. Ya. Kondisinya 4 pasal ini terjadi pada waktu bangsa Israel dibuang. Sehingga ini sebenarnya Nabi Yehezkiel itu adalah nabi yang satu zaman. Ya.
penglihatan tentang zaman baru ini disuarakan oleh Nabi Yeskiel ketika bangsa Israel masih berada di pembuangan. Ya, Bapak Ibu. Sehingga ini yang membuat bangsa Israel yakin dan percaya bahwa ada Yerusalem yang baru, di mana Allah duduk di sana dan Allah mau tinggal di sana. Karena kenapa? Karena di bagian-bagian kalau kita sempat baca di dalam melawan Yudea dan Yerusalem gitu ya, Allah itu sempat nggak mau tinggal di bait Allah karena dia merasa bait Allah sudah cemar, saya sudah tidak bisa tinggal di rumah itu, begitu ya Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, kalau boleh dirangkum Bapak Ibu dari 48 pasal ini, maka ada beberapa hal yang bisa kita rangkum dari 48 pasal di kitab Yeskiel ini. Setidak-tidaknya ada 3 pembahasan yang menjadi tekanan utama. Yang pertama adalah tentang penglihatan perdana Yeskiel dari Yeskiel 1 sampai dengan Yeskiel 3. Di mana di situ Tuhan mendatangi Yeskiel itu sebagai pejuang yang mengendarai kendaraan. Nah, kalau Bapak Ibu sempat membaca Yeskiel 1, di situ kan memang dikatakan dengan jelas bahwa Allah itu datang dengan kendaraannya, ya. Yeskiel 1 ayatnya yang ke-5 mulai dari ayat ke-4 gitu ya. Ada dari tengah-tengahnya muncul menyerupai 4 makhluk di situ terus juga kaki mereka lurus ke 4 sisi dan seterusnya gitu ya. Kendaraan itu atau apa yang dipakai itu namanya merkavah gitu ya. Chariot, bahasa Inggrisnya itu chariot gitu, kayak kereta tapi itu kereta perang boleh dibilang. Nah, ini ketika Tuhan mendatangi Yeskiel dengan menggunakan kereta perang, berarti sebenarnya Tuhan ini mau berperang. Nah, berperangnya melawan siapa? Ternyata berperangnya melawan umat pilihannya, yaitu Israel, ya, Yudea dan Yerusalem. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua juga bahwa ada penghakiman. Nah, ini ada yang menarik Bapak Ibu di Yeskiel 23. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri gitu ya. Bagaimana Tuhan itu menggunakan istilah yang menarik, bahkan memaparkan dengan gamblang apa yang dilakukan oleh umat pilihannya lewat karakter yang namanya Ohola dan Oholiba itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sana. Itu bacaan yang sangat mengena secara personal buat saya karena itu adalah bacaan yang benar-benar menggambarkan bagaimana kenajisan umat pilihan Allah. Gitu ya. Digambarkan oleh Allah dengan begitu vulgar. Ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu serta saudara-saudari juga gitu ya, karena di sini ada beberapa rekan-rekan yang ikut kelas katekisasi. Tuhan itu kalau menegur kita nggak main-main, ya. Bener-bener lah, habis kita ditegur itu. Kalau dia udah dalam tanda kutip nyinyirin kita istilahnya, itu wah udah bener-bener kita udah kayak orang ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lah, karena luar biasa. Bisa dibaca di Yeskiel 23. Dan juga apa? Tidak hanya kepada Israel penghakiman itu, tapi juga kepada bangsa-bangsa sekitar dari Yeskiel 25 sampai 32. Kenapa Tuhan menghakimi mereka? Untuk menunjukkan kekuasaannya. Bahwa saya ini lebih berkuasa daripada segala sesuatu. Saya ini di atas segala sesuatu. Dan yang ketiga Bapak Ibu tentang pembangunan Israel baru. Dari ayat 33 sampai dengan 48 di mana walaupun memang betul Tuhan yang menghukum Israel, Tuhan yang membuat mereka terbuang, tetapi Tuhan juga yang akan memulihkan keadaan mereka. Tuhan juga yang akan memperbaiki kondisi dan situasi umat yang dikasihinya. Nah, kalau kita tadi sudah melihat beberapa yang menjadi pokok-pokok di dalam pembahasan kitab Yeskiel ini, maka ada beberapa juga yang menjadi highlights atau bahasa gampangnya itu sorotan utama ya dalam kitab ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari itu adalah tentang kemuliaan Tuhan. Di mana Yeskiel itu menjadi saksi atas kemuliaan Tuhan. Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Dia kalau mau menghukum bahkan anak kesayangannya, umat pilihannya dia mau hukum, dihukum juga sebenarnya. Dia berkuasa atas segala sesuatu dan dia nggak ada satu pihak pun yang bisa menghalangi kuasa Tuhan. Kalau memang dia mau menghakimi ya, dihakimilah sama. Yang kedua juga tentang bait Allah. Ya, kalau kita sempat membaca Yeskiel 8 gitu ya, bahwa bait Allah itu adalah sudah tidak lagi murni, dia sudah tercemar. Bahkan Tuhan sendiri nggak mau tinggal di situ. Karena apa?
Pada saat itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, umat Israel sudah menduakan Tuhan. Mereka tidak lagi percaya penuh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, Israel itu tidak setia. Di mana mereka itu lebih percaya bangsa lainnya. Persekutuan antara Yehuda dengan Mesir, gitu ya, Yudea dengan Mesir, ini menjadi simbol ketidaksetiaan Israel. Mereka lebih percaya bangsa lain ketimbang percaya sama Tuhan yang telah menjanjikan keselamatan buat mereka. Dan juga apa? Ini ada hal yang menarik. Kalau Bapak Ibu sempat membaca di Yeskiel 37 itu ada istilah yang menarik ya, the valley of the bones. Valley of the bones itu artinya lembah tulang-tulang. Di mana Yeskiel itu dikasih penglihatan ada lembah, ya, gunungan gitu ya Bapak Ibu, isinya tulang semua. Tapi apa? Itu semua dibangkitkan sama Tuhan. Bahwa apa? Bahwa ini menjadi tanda bahwa Tuhan itu akan membangkitkan kembali. Israel digambarkan sebagai sesuatu yang sudah mati. Sudah menjadi tulang belulang. Tapi apa? Tuhan akan membangkitkan kembali mereka, akan merestorasi mereka, memperbaiki kondisi mereka, dan juga menyelamatkan mereka. Karena apa? Karena pembuangan ini menjadi media di mana mereka ditatar, mereka diperbaiki untuk mengingat kembali identitas mereka. Dan juga tidak hanya soal bangsanya yang dikembalikan atau direstorasi, tapi juga rumah Allah. Bait Allah itu akan diperbaharui. Bahwa itu menjadi tanda Bapak Ibu, bahwa apa? Allah akan kembali memerintah. Tuhan sendiri yang akan membangun rumahnya. Dia sendiri yang akan kembali memerintah. Dan dia akan tinggal menjadi raja di atas kehidupan umat. Nah, kalau dari tadi kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara-saudari tentang sorotan utama, lalu juga apa yang dibahas gitu ya, beberapa yang dibahas jika dirangkum, maka bagaimana dengan tema-tema teologisnya? Tema teologis kitab Yeskiel itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat sebenarnya kitab Yeskiel dari 48 pasal itu menitikberatkan kepada satu konsep, yaitu namanya kavod. Kavod El Adonai. YHWH itu Bapak Ibu bacanya adalah El Adonai. Tidak bisa dibaca sebenarnya. Orang Ibrani itu kalau ketemu kata Tuhan yang kapital semua itu mereka akan diam. Karena begitu sucinya nama itu dan mereka tidak mau merusak nama itu. Kavod El Adonai menegaskan bahwa Allah itu adalah yang utama dan terutama dalam kehidupan. Nggak ada tandingan dan nggak boleh diganti. Ini kitab Yeskiel menekankan betul bahwa posisi Tuhan itu nggak boleh diduakan. Ya. Akulah Allah yang cemburu, poinnya ada di kitab ini. Kenapa bangsa Israel dibuang? Karena mereka menduakan Tuhan dan membuat Tuhan marah sama mereka. Hanya karena kasih Tuhan yang mau menyelamatkan mereka, Tuhan merestorasi mereka. Nah, apa sih arti kavod? Kavod itu maknanya adalah kemuliaan. Ya. Di mana kemuliaan ini harus diagungkan oleh umatnya lewat sikap hidup mereka, menjaga kesucian. Nah, ini selalu menjadi polemik gitu Bapak Ibu. Kayaknya orang Kristen zaman sekarang, saya juga nggak tahu ya. Dengar kata menjaga kesucian tuh, apa ya, agak-agak risih gitu ya. Ya apalah saya ini umat berdosa gitu. Selalu ngomongnya begitu Bapak Ibu. Padahal ketika secara teologis gitu ya Bapak Ibu, kembali lagi ini secara teologis. Kalau kita ngomong kita adalah umat berdosa, sebenarnya kita mengingkari apa yang Tuhan lakukan. Bahwa kita itu kan sebenarnya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Telah dipulihkan. Memang hidup kita tidak lepas daripada godaan dosa. Tetapi sebagai umat yang telah dipulihkan, kita itu kan sudah ditebus. Makanya kita harus hidup yang baru. Gitu ya. Nah, hidup yang baru itu apa? Menjaga kesucian. Ya memang sudah menjadi konsekuensi kita sebagai seorang Kristen pengikut Kristus, menjaga kesucian hidup. Apapun, bahasa kerennya, at all costs. Apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun yang terjadi, kita harus mengikut Tuhan dengan setia. Dengan setia, dan tidak hanya dengan setia, tapi juga apa? At all cost, harga mati menjaga kesucian hidup itu. Karena kita sudah
ditebus oleh Tuhan. Lagu aja Kidung Jemaat kan menyatakan itu. Kita sudah ditebus olehnya, dinilah ya nilamu kalismu, dan seterusnya. Berarti sebenarnya kita nggak boleh alergi dengan kata kesucian. Ya memang sebagai orang Kristen kita harus hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Roma 12 mengatakan itu. Itulah ibadahmu yang sejati. Dengan apa kesucian itu dinyatakan? Dengan tidak menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubah oleh pembaharuan budimu. Ini pun terdapat dalam kitab Yeskiel, di mana kesucian hidup itu diwujudkan oleh umat pilihan Tuhan dengan beribadah secara sungguh, tidak menduakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang menjadi PR sebenarnya di dalam kehidupan Kristen masa kini. Sudah menjadi tradisi, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita di dalam sebagai Kristen Indonesia hidup dalam situasi yang bersimpang-simpang. Kenapa saya katakan bersimpang-simpang? Karena selalu ada yang namanya ketegangan antara mengikuti tradisi dan mengikuti nilai Kristiani. Selalu seperti itu. Dan kebanyakan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kebanyakan daripada kita, ya tidak semua memang, puji Tuhan, tidak semua, tetapi kebanyakan saja, tidak jarang daripada kita umat Kristen yang lebih mementingkan tradisi dibanding mementingkan kebenaran nilai-nilai Kristiani. Padahal Bapak Ibu, idealnya adalah nilai-nilai Kristiani itu mempengaruhi tradisi. Bukan tradisi menjadi sebuah exception atau menjadi pengecualian buat nilai-nilai Kristiani, tetapi harusnya apa? Nilai-nilai Kristiani itulah yang membaharui tradisi kehidupan kita. Nah, orang Israel juga gitu Bapak Ibu pada masa itu. Karena mereka punya tradisi untuk tidak yakin, tradisi untuk menduakan Allah, padahal mereka harus hidup kepada satu Allah, yaitu Allah yang membebaskan mereka. Mereka jadi apa? Membangkitkan amarah Tuhan. Mereka tidak bisa menjaga kesucian. Konsekuensinya apa? Jelas, pembuangan. Tuhan berani membuang umat yang dikasihi, anak yang dicintainya itu supaya mereka belajar. Nah, ini juga pendidikan yang baik, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahwa anak itu kalau ketika kita menyayangi anak, tidak semuanya harus diiyakan. Ya ada kalanya kita berkata tidak untuk mengajarkan dia poin tentang kecukupan. Ya, untuk anak-anak, rekan-rekan katekisan juga mohon ini jadi bekal kalian gitu ya. Tidak semua keinginan diri kalian itu harus diiyakan. Ada kalanya kalian juga harus berani mengatakan tidak dan stop untuk untuk keinginan-keinginan yang bahkan merusak diri. Ya, harus berani berkata tidak, berani berkata stop. Karena apa? Kavod, ya, makna tentang keutamaan Tuhan di dalam hidup itu harus diagungkan oleh kita. Tidak ada yang lain selain daripada Allah saja yang harus ada di dalam kehidupan kita dan yang paling utama dalam kehidupan. Nah, itu harus dinyatakan dengan sikap kita yang menjaga kesucian, beribadah secara sungguh, benar-benar menjadi pribadi yang mau beribadah dengan apa? Tidak hanya sekedar berdoa dan membaca firman, tapi melakukan dan memelihara firman itu. Berarti sampai ke perilaku kita harus berpadanan dengan firman Tuhan. Gak ada yang namanya pengecualian. Pak, nanti saya dibilang sok suci. Ya memang kita harus suci. Sudah menjadi konsekuensi. Karena kita adalah umat yang telah ditebus, telah disucikan oleh Tuhan. Nah, selain daripada ini juga apa? Di dalam kitab Yeskiel, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan semua, kehancuran Israel ini dipakai oleh Tuhan supaya mereka itu memperbaiki dan menyucikan diri. Makanya Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang pembangunan baru atau merestorasi Israel, itu tidak hanya Tuhan itu nggak cuman kayak orang ya nambel-nambel sedikit gitu ya, nambel-nambel atau bahkan cuman ya
Kalau ada yang bolong ditambal, ada yang ini gitu ya. Nggak cuma itu. Tapi apa benar-benar Tuhan itu melakukan destruksi total. Sampai ke pondasi-pondasinya dipecahkan, dihancurkan. Supaya apa? Supaya terbangun dasar yang baru. Terbangun semangat yang baru untuk memuliakan nama Tuhan. Pandangan-pandangan mereka yang lama yang sudah tidak berkenan kepada Tuhan itu dihancurin semua, benar-benar didestruksi, didekonstruksi semuanya namanya, ya. Didekonstruksi supaya tidak lagi berada di jalan yang salah, tetapi di jalan yang benar-benar baru dan sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Tuhan menggunakan pembuangan supaya mereka sadar atas kesalahan mereka dan berbalik kembali kepadanya. Udah nggak ada obat, akhirnya ya udah Israel itu ya udahlah begini caranya, memang harus benar-benar dibuang. Nah, ini yang menjadi tema-tema teologis dalam kehidupan kitab Yeskiel. Dan kalau Bapak Ibu kita membaca kitab Yeskiel ini dari pasal pertama sampai pasal 48, sangat-sangat kaya makna. Bahkan menolong kita untuk menjadi pribadi yang sadar bahwa Tuhan itu sebenarnya bukan sekedar menghancurkan, tapi juga memperbaiki kita, bahkan membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Membangkitkan kita di dalam kebaruan untuk supaya kita bisa mampu melakukan tugas dan panggilannya tidak lagi dalam identitas lama, melainkan identitas yang baru. Nah, selain daripada tema teologis, Bapak Ibu Saudara-saudari, juga ada beberapa hal yang menarik. Tentunya dalam kitab Yeskiel ini, pastilah Bapak Ibu Saudara-saudari, 48 pasal, banyak sekali hal yang menarik, hal yang mungkin membuat kita tertarik untuk membacanya. Sama kayak mungkin ya kita baca kalau kitab Wahyu Bapak Ibu dari pasal pertama sampai terakhir gitu ya, mungkin kita sangat boleh dikatakan wah luar biasa gitu ya, sangat membingungkan. Tertariknya kenapa? Karena tertarik membingungkan. Kalau di dalam kitab Yeskiel Bapak Ibu ini menariknya apa? Pengistilahan Tuhan itu luar biasa. Benar-benar ini kalau kita membaca kitab Yeskiel ya Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah kitab yang sangat kaya makna dan menunjukkan bahwa Tuhan itu bisa berbicara lewat berbagai cara. Bahkan dia menggunakan perumpamaan untuk menegur kita, dan perumpamaan itu benar-benar menggambarkan realita. Apa yang menarik? Yang pertama tentang Yeskiel 23. Yang saya bilang ini adalah pasal yang mungkin Bapak Ibu Saudara ketika saya membaca Alkitab secara penuh, ini adalah pasal pertama yang saya baca. Makanya saya punya ketertarikan personal dengan kitab ini karena Yeskiel 23 ini saya baca, dan ketika membaca itu memang kita kesannya kok vulgar amat ya. Ini lebih parah daripada kitab Kidung Agung dari pasal 1 sampai terakhir. Tapi Bapak Ibu, kalau kita membaca sekali ya begitu. Kita baca 2 kali, 3 kali, 4 kali, kita nggak akan bilang, wah ini parah. Bukan parah, tapi ternyata Israel itu sehancur itu ya. Yeskiel 23 Bapak Ibu ini menggambarkan kondisi Israel pada zaman Yeremia, zaman Yesaya awal-awal, dan pada zaman Yeskiel. Jadi apa? Dikatakan bangsa Israel, baik Samaria dan Yerusalem, kan di situ Ohola dan Oholiba itu menggambarkan dua-duanya dari mereka ya. Ohola menggambarkan mana, Oholiba menggambarkan mana. Dua-duanya adalah yaitu Samaria dan Yerusalem. Itu menggambarkan bahwa ternyata mereka sudah tidak setia kepada Tuhan. Bahkan mereka boleh dikatakan, ini bahasa kasarnya ya Bapak Ibu Saudara-saudari termasuk rekan-rekan katetisan, bahasa kasarnya apa? Bangsa Israel, Samaria dan Yerusalem melacurkan diri dalam tanda kutip kepada bangsa-bangsa sekitar. Berarti apa? Mereka sudah hidup cemar. Benar-benar nggak ada obat. Boleh dikatakan benar-benar nggak ada obat. Udah nggak bisa ditolong lagi, udah nggak bisa diiniin lagi, selain daripada memang harus dibuang. Nggak ada obatnya. Karena apa? Karena mereka meninggalkan Tuhan, mencemarkan bait Allah. Bahkan Tuhan bilang, saya nggak mau tinggal di situ. Di rumah yang kamu bikin, saya nggak mau tinggal di situ. Lalu yang berikutnya juga Bapak Ibu Saudara-saudara tentang soal kafot. Tadi kan kafot itu menekankan memang kemuliaan. Tapi apa? Kafot itu salah satu juga punya titik beratnya adalah tentang kekuasaan. Bahwa Tuhan itu punya kekuasaan yang signifikan di dalam kehidupan ini.
signifikan dan tidak ada tandingan. Sehingga apa? Tuhan itu berkuasa besar dalam kehidupan tidak hanya bangsa Israel, tapi seluruh dunia pada masa itu. Kalau bicara penggambaran dunia dalam kacamata perjanjian lama yang disebut dengan timur dekat kuno, itu kan sekitar mereka. Nah, ketika Tuhan mengancam atau mengutuk atau bahkan melawan bangsa-bangsa sekitar, itu sudah hitungannya sedunia itu buat orang-orang pada saat itu. Jadi kekuasaan Tuhan itu sangat mendunia, tidak ada tandingannya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, adalah walaupun Tuhan menghukum, tapi Tuhan juga yang akan mengubahkan dan menguatkan. Menguatkan Israel kembali menjadi bangsa yang berkenan kepadanya. Menjadi bangsa yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kerajaannya, bahkan menjadi bangsa yang dimana Tuhan itu menyatakan kehendaknya untuk menyelamatkan dunia. Ini Bapak Ibu yang bisa saya bagikan terkait pembahasan kita malam hari ini tentang Nabi Yeskiel dan kitab Yeskiel. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, dipersilakan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Aman Bapak Ibu semua? Oke, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kalau ditanya arti nama Yeskiel itu apa? Wah. Tuhan menguatkan, Pak. Tuhan menguatkan. Terima kasih Pak David. Ada satu lagi? Selain Tuhan menguatkan, tadi apa? Coba. Selain Tuhan menguatkan, Bapak Ibu, ada satu lagi, ada yang ingat nggak? Tuhan kuat. Tuhan kuat. Nah, Tuhan kurang kata itu, Bang Justin gitu ya. Tuhan itu kuat ataupun Tuhan menguatkan. Nah, kenapa Tuhan menguatkan? Karena bangsa pilihannya itu sudah lari daripada Dia. Memang mereka harus dihukum dengan pembuangan, tetapi ketika mereka dibuang, Tuhan tetap menyertai. Dan ketika Tuhan juga menjanjikan pemulihan, Tuhan juga yang senantiasa menyertai. Kiranya bahan ini menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki doa syafaat pada kesempatan malam hari ini. Ada beberapa pokok doa yang hendak kita naikkan di dalam warta jemaat. Mungkin juga tambahannya untuk Penatua Tony Hartono yang pada saat ini dalam perjalanan menuju Solo menjenguk orang tua terkasih di sana. Ya. Ada lagi mungkin tambahan Bapak Ibu Saudara-saudari selain daripada yang ada di pokok doa syafaat ini maupun yang tadi saya sebutkan, dipersilakan Bapak Ibu Saudara-saudari. Oke, kalau tidak ada, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami diajarkan bagaimana Engkau menguatkan umat-Mu lewat hamba-Mu, yaitu Yeskiel ya Tuhan, yang menjadi simbol kekuatan bagi umat pilihan-Mu di tengah segala situasi yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan melalui materi ini kami semakin mencintai firman-Mu, semakin mau menggali, membahas, bahkan semakin mau menjadi pemelihara firman-Mu yang nyata dengan menjaga kesucian hidup kami lewat tutur kata, pikiran, perkataan, perbuatan yang kami nyatakan dalam hidup keseharian kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah segala situasi yang terjadi, Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya. Agar bangsa dan negara ini boleh terus berjalan di dalam tangan pemeliharaan-Mu selalu. Para pemimpin kami, Tuhan anugerahkan sukacita dan semangat. Dan biarlah kami sebagai bagian dari bangsa ini boleh terus membangun bangsa dan negara ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu tempat ini ya Tuhan, GKI Cicurug dengan segala kegiatannya, khususnya pada hari Minggu nanti ada Digbaktian Umum pertama, ada pelantikan Badan Pelayanan Jemaat, yaitu komisi dan kelompok kerja,
Biarlah Tuhan yang beracara dalam kebaktian ini, Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, dan Tuhan yang juga boleh terus memberkati jalannya pelayanan gereja tempat ini lewat segenap pengurus badan pelayanan jemaat yang boleh Engkau lantik ya Bapak. Juga untuk rencana-rencana ke depan, kegiatan aksi puasa Paskah, kegiatan-kegiatan lainnya, biarlah Tuhan yang sertai, Tuhan yang mampukan kami untuk boleh terus tetap setia mengerjakan panggilan ini. Kami juga berdoa untuk sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami mengingat untuk Mama Elena, ibunda dari Bapak Penatua Tony Hartono, Bapak Agus Irianto, Bapak Yohanes Lumban Tobing, Bapak Joni Purba, Bapak Sutarto, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Ibu Hotna Boru Berutu, Ibu Tina, Ibu Wahyuni Kristin Saragi, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Sumarti, Ananda Giovanno Purba, Ananda Romeo, dan Ananda Riti Tobing, juga rekan-rekan kami yang mungkin bergumul terkait kehidupan pribadi mereka, tentang pekerjaan, tentang masa depan, pendidikan, dan juga kehidupan rumah tangga. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan yang atur agar hidup mereka senantiasa berada dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Keluarga yang mendampingi Tuhan kuatkan, Tuhan cukupkan. Anak-anak kami juga ya Tuhan terkait kelanjutan pendidikan mereka dalam jenjang yang lebih tinggi, Tuhan yang atur agar semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berilah pada para orang tua ketabahan dan kekuatan untuk membimbing anak-anak-Mu ini. Kami juga menyerahkan proses penerimaan peserta didik baru BPK Penabur Cicurug dari jenjang TK, SD hingga SMP. Biarlah Tuhan yang beracara dan Tuhan yang menggerakkan kami untuk terus mendukung sekolah ini dengan mewartakan bahwa ada sekolah Kristen yang menjadi kepanjangan tangan gereja untuk melayani anak-anak-Mu di bidang pendidikan, menghadirkan pendidikan yang sesuai dengan karakter-karakter Kristiani, yang menolong anak-anak-Mu ini untuk boleh semakin hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Jika kami juga menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Bapa, jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri bincang sersan kita dengan mengangkat pujian yang diambil dari Kidung Keesahan 144, lagu tema kita di masa Paskah ini, yaitu Mari Tuturkan Kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Waktu Almasih puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina, Dia disiksa perih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar di dera, matinya nista dan aib, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang,
Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Ya, Bapak Ibu, apakah ada pengumuman yang pertama dari Komisi Dewasa dulu? Baik, Silakan Pak David. Ya, terima kasih Pak Sam. Bapak Ibu mengingatkan kembali bahwa pada tanggal 27 hari Kamis mendatang, Persekutuan Cici Suci Penginjil akan mengadakan ibadah gabungan yang bertempat di GKI Cicurug. Waktunya pukul 17.00, pelayan firman Evangelis Venesia dari GKI Penginjil. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk PRT on-site nanti mungkin akan diwatakan menyusul Pak Sam, berhubung kami masih akan ngobrol-ngobrol dulu dengan pengurus. Terima kasih Pak Sam, itu aja pengumumannya. Ya, sama-sama Pak David. Bapak Ibu, terkait yang tidak kalah penting juga Bapak Ibu, yang pertama adalah pendaftaran anggota jemaat baru, gitu ya. Pendaftaran anggota jemaat baru masih dibuka bagi Bapak Ibu saudara-saudari, rekan-rekan yang masih simpatisan, yang punya keinginan menjadi anggota jemaat GKI Cicurug, dipersilakan untuk register, gitu ya. Dengan kelengkapannya bisa Bapak Ibu cek di Warta Jemaat bagian info-info administratif gereja, di mana saya tunjukkan sedikit gitu ya. Untuk untuk bagian kelengkapannya, yang pertama pasti adalah dari surat pengantar dari gereja asal, atau kita biasa mengenalnya surat pindah jemaat lah, atau surat atestasi lah, seperti itu menjadi kebutuhan yang paling utama, begitu ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, gitu ya. Dan juga fotokopi kartu keluarga atau surat baptis, surat CD itu juga dibutuhkan. Dan untuk yang sudah menikah tentunya kita butuh fotokopi piagam peneguhan dan pemberkatan pernikahan, serta akta perkawinan dari catatan sipil, gitu ya. Untuk kita juga pengen tahu ini sudah dicatatkan sipil atau belum, ya Bapak Ibu. Nah, untuk pembekalannya sendiri, pembekalan calon anggota jemaat baru Bapak Ibu akan dilakukan pada bulan April, yaitu tanggal 6 hari Minggu semuanya setelah KU2, 6 dan 13 April. Lalu yang berikutnya juga Bapak Ibu saudara-saudari, yang sampai hari ini masih dibuka juga adalah pendaftaran baptis kudus anak, ya. Bapak Ibu saudara-saudari bisa melihat ini pendaftaran baptisan kudus anak bagi anggota jemaat maupun juga simpatisan yang hendak menitipkan pembaptisannya ke sini, ya. Jadi kalau untuk yang anggota jemaat, Bapak Ibu bisa lihat di situ syaratnya sebenarnya sama, gitu ya. Cuman bedanya kalau yang penitipan, kita juga menerima dari anggota jemaat gereja lain atau dari GKI lain yang hendak menitipkan proses pembaptisan anaknya ke GKI Cicurug, itu mohon juga ditambahkan surat penitipan baptis dari gereja asal, gitu ya Bapak Ibu saudara-saudari. Dan untuk pembekalan orang tua baptisnya, sekali lagi pembekalan, saya sudah pernah jelaskan tentang pembekalan itu di tayangan-tayangan sebelumnya. Pembekalan akan dilakukan pada tanggal 12 April cek dulu. Ya, 12 April hari Sabtu di GKI Pengadilan. Jamnya akan diinfokan kemudian setelah peserta daftarnya semua masuk. Dan ini akan ditutup tanggal 31 Maret. Tidak ada penambahan extension lagi karena datanya akan dikirim juga untuk didaftarkan sebagai peserta pembekalan orang tua calon baptis di GKI Pengadilan. Ini berbeda dengan percakapan ya Bapak Ibu saudari. Kalau percakapan itu kan hanya bercakap-cakap dengan majelis jemaat. Kalau pembekalan ini ada materinya, dari psikolognya ada, dari pendetanya juga ada, begitu ya Bapak Ibu. Pendeta yang memang expertise di bidang bagaimana mendidik anak dengan benar, gitu ya. Kalau di psikolognya itu bagaimana
apa ya, bagaimana anak itu punya perkembangan yang tepat dan apa yang harus kita berikan sebagai orang tua supaya anak-anak kita bertumbuh dengan baik dan bijak, gitu ya. Nah itu Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya berusia di bawah 15 tahun, ini untuk pembaptisan bulan Juni sudah dibuka, begitu ya, pembaptisannya bulan Juni, sehingga tolong didaftarkan. Kita akan tutup di tanggal 31 Maret ini. Apapun yang terjadi, pendaftaran pembaptisannya tutup tanggal 31 Maret ini. Mohon Bapak Ibu menjadi perhatian. Dan juga yang tidak kalah penting, Bapak Ibu saudara-saudari, jangan lupa untuk follow media sosial GKI Cicurug, begitu ya, baik Instagram maupun di YouTube juga, maupun di Facebook juga. Dan aksi puasanya jangan lupa, amplop aksi puasa Bapak Ibu saudara-saudari bisa diambil di TU bagi yang belum mengambil atau kehilangan di tengah jalan katelingsut bahasa Prancisnya, gitu ya Bapak Ibu. Silakan ambil lagi, baik remaja-remaja juga tolong diisi, karena apa? Baik anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, lansia, aksi puasa ini untuk kita bersama. Dana yang terkumpul dari aksi puasa ini, yang pertama kita pakai buat menambah bangku di remaja, ya Bapak Ibu bisa cek sendiri waktu ibadah di atas kayak mana bangku-bangku mereka itu. Yang kedua untuk nambah sound system di sekolah minggu supaya suaranya lebih terdengar dan menggelegar, ya rekan-rekan guru bisa mengajar dengan lebih baik. Kan sudah dites ya waktu di ruang kebaktian umum Bapak Ibu, suara sound system kita aja di ruang kebaktian umum yang semantep itu kalah sama suara anak-anak, ya. Nah, bagaimana kalau kita ngajar di kelas? Nah, itu supaya kita bisa menambah suara rekan-rekan guru sekolah minggu kita supaya mereka juga semakin semangat, dan mungkin juga kalau soundnya bisa Bluetooth begitu ya, itu bisa lebih jedak-jeduk di kelasnya, karena anak sekarang suka lagu sekolah minggu yang jedak-jeduk, termasuk pendetanya juga sama. Nah, juga Bapak Ibu yang ketiga untuk kita menambah mungkin inventaris atau memperbaiki peralatan musik yang ada untuk menunjang kebaktian remaja dan juga kebaktian sekolah minggu. Tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu, remaja pakai peralatan musik. Butuh ada yang ditambah, ada yang diperbaiki, termasuk juga di sekolah minggu Bapak Ibu. Ada yang ditambah, ada yang diperbaiki. Nah, dan kontribusi Bapak Ibu inilah di dalam aksi puasa ini yang akan kita gunakan untuk pelayanan kepada anak-anak muda kita. Ya, generasi muda kita, masa depan kita bersama sebagai. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupa untuk terus diisi amplop aksi puasanya, dan setelah diisi jangan lupa dikumpulkan, ya saudara-saudara juga semua, nanti kan rekan-rekan remaja ini juga yang akan merasakan manfaatnya, gitu ya. Karena ini kita dari anak-anak, remaja, pemuda, lansia, semuanya kita libatkan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar punya rasa memiliki dan punya rasa peduli terhadap gereja kita ini dengan segala situasi. Itu aja yang mungkin saya bisa sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Informasi lengkap atau terkait dengan what's going on GKI Cicurug, Bapak Ibu bisa cek di media sosial baik Instagram, YouTube maupun Facebook kita, semua tersedia, dan juga di grup WA juga ada, gitu ya. Dan mengakhiri sersan ini Bapak Ibu, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu semua dalam acara ini, dan juga kita bulan depan Bincang Sersan akan ketemu lagi, di mana kita akan membahas kitab Daniel, kitab yang luar biasa, bukan kaya-kaya lagi, ini mah toserba boleh dibilang, yang kekinian ada, yang masa depannya ada, karena ada bagian di Daniel itu yang boleh dibilang ini adalah kitab apokaliptiknya Daniel. Nah, itu semakin seru lagi Bapak Ibu Saudari. Jadi pastikan bulan depan jangan lupa ikut sersannya lagi, jangan lupa juga ikut PRT yang online maupun PRT yang onsite, jadwalnya bisa dicek di Warta Jemaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata Bapak Ibu Saudari, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semua.